Apakah Anda masih menghabiskan waktu berjam-jam berlutut di tanah hanya untuk mencabut rumput liar yang akan tumbuh kembali minggu depan? Jika ya, hentikan sekarang juga. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengakhiri perang tanpa henti antara Anda dan gulma di kebun Anda. Banyak orang percaya bahwa menjadi pekebun sejati berarti harus rela kotor, sakit pinggang, dan terus-menerus bertarung melawan rumput liar dengan tangan kosong. Tapi tahukah Anda, pemikiran itu sepenuhnya salah. Di video ini, Anda akan mempelajari rahasia mengejutkan tentang bagaimana mengalahkan gulma tanpa harus menyiksa lutut Anda. Saya berjanji, pada akhir video ini, pandangan Anda tentang merawat kebun akan berubah 180 derajat. Kita akan membongkar kebenaran tersembunyi yang tidak banyak diketahui orang dan menunjukkan cara membuat gulma menyerah sampai ke biji-bijinya. Coba tulis di kolom komentar sekarang. Berapa jam dalam seminggu yang biasa Anda habiskan hanya untuk mencabut rumput liar? Sebelum kita masuk ke strategi tempur, kita harus memahami siapa sebenarnya musuh kita ini. Secara biologis, gulma atau rumput liar sebenarnya adalah tanaman perintis pelindung bumi. Di alam liar, ketika sebuah tanah rusak, terbuka, atau kehilangan nutrisi, alam akan segera mengirimkan gulma untuk tumbuh dengan cepat. Tugas mereka adalah menutupi tanah yang terluka tersebut agar tidak terkikis oleh hujan dan angin. Mereka berevolusi menjadi tanaman yang sangat tangguh, mampu tumbuh di tanah yang paling buruk sekalipun, dan bertahan dalam kondisi kekeringan ekstrim. Masalahnya muncul ketika insting bertahan hidup gulma yang luar biasa ini berhadapan dengan keinginan kita untuk memiliki kebun yang rapi dan teratur. Kita sering tanpa sadar menciptakan kondisi yang justru sangat disukai oleh gulma. Jadi, kunci utama untuk memenangkan peperangan ini bukanlah dengan melawan alam, melainkan dengan memahami cara kerja alam dan memanfaatkannya untuk keuntungan kita sendiri. Mari kita mulai dengan mengenal musuh utama kita lebih dekat. Tahukah Anda bahwa satu tanaman gulma kecil bisa menghasilkan ribuan hingga puluhan ribu biji? Ya, jumlahnya sungguh tidak masuk akal. Biji-biji ini ibarat pasukan tidur yang bersembunyi di dalam tanah kebun Anda. Mereka bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun, hanya menunggu momen yang tepat untuk tumbuh. Momen yang tepat itu biasanya terjadi saat tanah dibalik atau dicangkul. Inilah salah satu mitos terbesar dalam dunia perkebunan. Banyak orang berpikir bahwa mencangkul tanah akan membunuh gulma. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Saat Anda mencangkul, Anda membawa biji-biji yang tertidur di bawah tanah naik ke permukaan. Di permukaan, mereka mendapatkan cahaya matahari dan air yang mereka butuhkan. Hasilnya, kebun Anda akan dipenuhi lebih banyak rumput liar hanya dalam waktu beberapa hari. Bayangkan bunga dandelion yang tertiup angin. Biji-bijinya terbang kemana-mana dan mendarat di tanah Anda. Jika Anda membiarkan tanah terbuka dan terus membaliknya, Anda sama saja mengundang mereka untuk membuat rumah baru. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menang adalah berhenti membangunkan pasukan tidur ini. Kita harus mengubah cara kita memperlakukan tanah kebun kita. Sekarang, mari kita bicarakan tentang penderitaan fisik yang sering kita alami. Mencabut rumput liar secara manual adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Anda harus berjongkok berjam-jam di bawah terik matahari. Lutut Anda terasa sakit, punggung Anda pegal, dan tangan Anda mungkin lecet. Ini adalah cara kuno yang membuat banyak orang menyerah untuk berkebun. Pernahkah Anda bangun pada hari Minggu pagi dengan niat membersihkan kebun, namun berakhir dengan rasa sakit di seluruh tubuh keesokan harinya? Saya yakin Anda pernah merasakannya. Bayangkan Anda sedang membersihkan area seluas 10 meter persegi dengan tangan kosong. Tentu saja itu menyiksa. Kita hidup di zaman modern, dan kita tidak perlu lagi mengorbankan kesehatan fisik kita hanya demi beberapa batang rumput liar. Ada sebuah rahasia besar di sini. Berkebun yang cerdas bukanlah tentang seberapa keras Anda bekerja, melainkan seberapa pintar Anda menggunakan metode yang ada. Kita harus berhenti bertarung menggunakan otot dan mulai menggunakan otak. Lutut dan punggung Anda terlalu berharga untuk dikorbankan demi gulma.
Kita akan membahas teknik-teknik yang akan membuat Anda bisa membersihkan kebun sambil berdiri santai, bahkan sambil menikmati secangkir kopi pagi Anda. Tidak perlu lagi ada drama lutut sakit atau punggung encok setelah berkebun. Pendekatan pertama yang mengubah permainan ini disebut metode tanpa olah tanah. Konsep ini sangat sederhana namun luar biasa efektif. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, membalik tanah adalah undangan terbuka bagi biji gulma untuk tumbuh. Jadi, solusinya sangat masuk akal. Jangan balik tanah Anda sama sekali. Biarkan struktur tanah alami bekerja untuk Anda. Di alam liar, seperti di lantai hutan, tidak ada yang mencangkul tanah. Namun, lantai hutan sangat subur dan jarang ditumbuhi gulma pengganggu. Mengapa demikian? Karena lapisan atasnya selalu tertutup oleh bahan organik yang membusuk. Saat Anda mulai menerapkan metode tanpa olah tanah di kebun, Anda meniru kebijaksanaan alam ini. Cacing tanah dan mikroorganisme akan mengambil alih pekerjaan mencangkul untuk Anda. Mereka akan menggemburkan tanah dari dalam. Anda hanya perlu menambahkan kompos atau bahan organik di atas permukaan tanah. Bayangkan ini seperti memberi makan tanah dari atas ke bawah. Ini adalah perubahan pola pikir yang besar. Mitos yang beredar adalah tanah harus selalu terlihat gembur dan coklat bersih. Padahal, membiarkan tanah tanpa gangguan adalah cara terbaik untuk mengunci biji gulma agar tetap berada di tempat gelap dan mati perlahan. Dengan cara ini, Anda memotong siklus hidup mereka sejak awal tanpa perlu mengeluarkan keringat setetes pun. Senjata mematikan berikutnya dalam perang melawan gulma adalah mulsa. Mulsa adalah pahlawan tanpa tanda jasa di setiap kebun yang indah. Cara kerja mulsa sangat sederhana. Mulsa memblokir cahaya matahari agar tidak menyentuh permukaan tanah. Tanpa cahaya matahari, biji gulma yang ada di permukaan tidak akan pernah bisa berkecambah. Namun, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak pekebun. Mereka menaburkan mulsa terlalu tipis. Banyak yang percaya mitos bahwa lapisan tipis daun kering sudah cukup untuk menghentikan gulma. Padahal, gulma sangat kuat dan bisa menembus rintangan tipis dengan mudah. Agar mulsa benar-benar efektif, Anda harus mengaplikasikannya dengan ketebalan setidaknya 5 hingga 10 cm. Anda bisa menggunakan jerami, potongan rumput kering, atau serpihan kayu. Untuk perlindungan ganda yang luar biasa, Anda bisa menempatkan lapisan kardus bekas di atas tanah sebelum menaburkan mulsa organik di atasnya. Bayangkan kardus itu sebagai perisai baja dan mulsa organik sebagai selimut yang indah. Kardus akan menahan gulma terkuat sekalipun untuk naik ke atas, lalu perlahan hancur menjadi kompos yang menyuburkan tanah. Ini adalah metode yang sangat ampuh. Selain membunuh gulma, mulsa juga menjaga kelembapan tanah, sehingga Anda tidak perlu sering menyiram tanaman utama Anda. Jika Anda menghadapi area kebun yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh rumput liar yang sangat ganas, saatnya menggunakan kekuatan matahari. Teknik ini dikenal dengan nama solarisasi tanah. Ini adalah metode pembasmian massal yang sangat efektif dan 100% ramah lingkungan. Anda tidak perlu menggunakan racun kimia yang berbahaya bagi keluarga atau hewan peliharaan Anda. Cara melakukannya cukup unik. Pertama, Anda memotong rumput liar sependek mungkin. Kemudian, basahi tanah tersebut dengan air hingga lembab. Setelah itu, tutup seluruh area tersebut dengan plastik transparan yang tebal. Ingat, harus plastik transparan, bukan plastik hitam. Kubur pinggiran plastik tersebut ke dalam tanah agar udara panas terperangkap di dalamnya. Bayangkan Anda sedang membuat sebuah oven raksasa di atas kebun Anda. Energi matahari akan menembus plastik dan memanaskan tanah yang lembab tersebut hingga suhu yang sangat tinggi. Panas yang terperangkap ini akan merebus dan memanggang biji gulma, akar, dan bibit penyakit yang ada di dalam tanah. Anda harus membiarkan plastik ini terpasang selama 4 hingga 6 minggu saat cuaca sedang panas. Mitosnya adalah semua plastik akan membunuh gulma. Kenyataannya, plastik transparanlah yang menciptakan efek rumah kaca terkuat untuk metode ini. Setelah proses selesai, tanah Anda akan bersih dan siap ditanami kembali. Terkadang, kita menemukan gulma membandel yang tumbuh di celah jalan setapak atau di sela paving block.
Untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan ramuan pembasmi alami yang bisa Anda buat sendiri di dapur. Bahan utamanya sangat murah dan mudah didapat. Anda hanya membutuhkan cuka putih, garam meja, dan sedikit sabun cuci piring. Cuka mengandung asam asetat yang berfungsi menarik kelembapan dari daun gulma, membuatnya mengering dengan cepat. Garam bertugas untuk memastikan tanaman tersebut tidak bisa menyerap air lagi, sementara sabun cuci piring membantu campuran ini menempel pada daun. Bayangkan ramuan ini sebagai cairan pengering instan untuk tanaman pengganggu. Namun, Anda harus sangat berhati-hati. Mitos yang beredar luas mengatakan bahwa pembasmi alami ini aman digunakan di mana saja karena tidak mengandung bahan kimia buatan pabrik. Itu adalah kebohongan besar. Garam dapat merusak keseimbangan tanah dan membuatnya tidak subur untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, ramuan ini hanya boleh digunakan di area di mana Anda sama sekali tidak ingin ada tanaman yang tumbuh, seperti di jalan masuk mobil atau retakan tembok. Jangan pernah menyemprotkan campuran cuka dan garam ini di dekat tanaman hias atau sayuran kesayangan Anda, karena mereka juga bisa ikut mati. Gunakan senjata ini dengan bijak. Bagaimana jika masih ada 1 atau 2 gulma yang berhasil lolos dari semua pertahanan kita? Disinilah kita beralih ke alat berkebun modern yang dirancang khusus untuk kenyamanan Anda. Lupakan cangkul tradisional yang berat atau garpu tanah kecil yang memaksa Anda untuk berlutut. Mari saya kenalkan pada alat luar biasa yang disebut cangkul sanggurdi atau sering disebut cangkul bolong. Alat ini memiliki pisau berbentuk cincin yang tajam di kedua sisinya dan dilengkapi dengan gagang yang sangat panjang. Cara menggunakannya sangat mudah dan menyenangkan. Anda cukup berdiri tegak dan mendorong serta menarik alat ini tepat di bawah permukaan tanah. Alat ini akan memotong akar gulma dengan sangat mulus tanpa membalik tanah kebun Anda. Bayangkan Anda sedang mencukur permukaan tanah dengan pisau cukur raksasa. Anda bisa berjalan santai di sekitar kebun sambil menghancurkan gulma dalam hitungan menit. Lutut Anda tetap bersih, punggung Anda tetap lurus, dan pekerjaan selesai dengan sangat cepat. Ada juga alat pencabut gulma berdiri yang memiliki capit di ujungnya. Anda cukup menancapkannya tepat di tengah gulma, menginjak pedalnya, dan menarik seluruh tanaman beserta akarnya tanpa perlu menunduk sama sekali. Memiliki alat yang tepat bukan hanya menghemat waktu, tetapi juga menyelamatkan tubuh Anda dari kelelahan. Rahasia terakhir dan mungkin yang paling indah untuk mengakhiri perang melawan gulma adalah menggunakan tanaman penutup tanah. Alam sangat membenci ruang kosong. Jika ada tanah yang terbuka, alam pasti akan segera menutupinya dengan sesuatu. Dan sayangnya, sesuatu itu biasanya adalah rumput liar. Jadi, daripada membiarkan tanah kosong, mengapa tidak kita isi dengan tanaman yang memang kita inginkan? Mitosnya, kebun yang rapi adalah kebun yang hanya memiliki satu jenis tanaman dengan banyak tanah kosong di sekelilingnya. Konsep itu justru mengundang masalah. Solusinya adalah menanam tanaman hias yang tumbuh merayap rapat di permukaan tanah. Anda bisa menggunakan tanaman seperti timi merayap, semanggi, atau krokot. Tanaman ini akan tumbuh menjadi karpet hidup yang sangat tebal dan indah. Mereka akan saling mengunci dan menutupi seluruh permukaan tanah. Bayangkan mereka sebagai pasukan penjaga pribadi kebun Anda. Karena mereka tumbuh sangat rapat, biji gulma yang jatuh dari udara tidak akan bisa menyentuh tanah. Kalaupun ada biji yang berhasil masuk, mereka tidak akan mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh karena sudah terhalang oleh daun tanaman penutup kita. Dengan metode ini, Anda mengubah area yang dulunya penuh masalah menjadi hamparan hijau yang menyejukkan mata dan pastinya bebas dari rumput liar selamanya. Jadi, apa pelajaran paling mengejutkan dari semua ini? Ternyata, cara terbaik untuk memenangkan perang melawan gulma adalah dengan melakukan lebih sedikit pekerjaan, bukan lebih banyak. Berhenti membalik tanah, mulai gunakan mulsa yang tebal. Biarkan tanaman penutup tanah melakukan tugasnya, dan gunakan alat cerdas saat Anda terpaksa harus mencabutnya.
Ini adalah sebuah kejutan besar yang akan mengubah hidup Anda. Anda tidak perlu lagi mengorbankan lutut dan akhir pekan Anda hanya untuk bertarung di kebun. Mulai sekarang, biarkan alam yang bekerja keras untuk Anda, sementara Anda menikmati keindahannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin lutut Anda tetap sehat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda diskusikan di kolom komentar. Apa jenis rumput liar yang paling menyebalkan dan paling sulit dihilangkan di kebun Anda selama ini? Mari berbagi cerita dan solusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berkebun santai selanjutnya.